Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau coba jawab pertanyaan yang, wah gede banget ya. Kalau memang ada kehidupan di luar sana, di luar bumi, sebenarnya mereka itu sembunyi di mana sih? Iya, ini pertanyaan klasik tapi selalu menarik. Nah, sumber kita kali ini kan bab 6 dari materi yang Anda bagikan. Ini ngebahas tempat-tempat paling mungkin di alam semesta buat nemuin ET. Oke, kita mulai dari mana nih? Kayaknya ada cerita menarik dari masa lalu ya. Betul. Kita mulai dari Sir William Herschel. Ini astronom hebat abad ke-18, ke-19 lah ya, dia nemuin Uranus. Terus ngekatalogin ribuan objek langit. Keren banget. Wah, iya, penemu Uranus kan dia. Iya, tapi dia punya ide yang cukup liar bisa dibilang. Dia percaya matahari itu planet, planet raksasa yang ada penghuninya, namanya Solarian. Hah, matahari planet, dihuni. Gimana ceritanya? Teorinya kayak gini, matahari itu punya cangkang luar yang terang. Nah, di bawahnya ada lapisan awan pelindung. Terus di bawahnya lagi, permukaannya sejuk ramah buat kehidupan. Bintik matahari itu, Kenapa bintik matahari? kata Herschel, itu kayak jendela. Celah buat ngintip ke permukaan matahari yang adem itu. Dia yakin ada makhluk yang udah adaptasi hidup di sana. Wow, zaman segitu udah mikir gitu ya? Kedengarannya kayak, fiksi ilmiah awal gitu ya. Tapi kita kan tahu matahari itu bola plasma panas banget. Jutaan derajat malah di coronanya. Jelas, permukaannya aja sekitar 5.500 Celcius lah ya, jauh dari sejuk. Tapi, ya ide Herschel ini walau salah nunjukin sesuatu. Apa tuh? Optimisme zaman itu, banyak ilmuwan lain juga mikir kehidupan tuh ada di mana-mana. Kayak Carl Gauss yang mau kirim sinyal ke bulan, ke Lunarian. Mereka yakin banget alam semesta ini penuh kehidupan. Oke. Jadi, kalau bukan di matahari, di mana dong tempat yang lebih masuk akal? Nah, bab 6 ini ngajak kita jalan-jalan kosmik nih kayaknya. Mulai dari tetangga dekat kita, Mars. Benar, Mars. Kita kan udah pernah bahas ya, kalau Mars zaman dulu itu mungkin banget punya air cair. Kondisinya lebih oke lah buat kehidupan. Iya, Mars purba katanya lebih hangat dan basah ya. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau dulu sempat ada kehidupan, apa mungkin masih sisa? Masih bertahan sampai sekarang? Gimana tuh kemungkinannya? Hipotesis utamanya, kalau masih ada, kemungkinan besar adanya di bawah permukaan. Di bawah tanah? Kenapa gitu? Ya, karena permukaan Mars sekarang kan keras banget kondisinya. Kering kerontang, dingin beku, terus radiasinya tinggi. Nggak ramah sama sekali buat kehidupan kayak kita. Oke, masuk akal. Tapi di bawah tanah kondisinya bisa jadi lebih stabil. Mungkin masih ada kantong-kantong air cair aquifer gitu yang tetap hangat karena panas dari inti planetnya. Oh, ada panas dari dalam Mars juga ya? Masih ada, walau mungkin nggak seaktif bumi. John Rummel dari SETI Institute pernah bilang kehidupan itu bandel. Kalau ada air sama kehangatan, dia cenderung nggak mau punah gitu aja. Menarik. Dan jangan-jangan kita udah lihat petunjuknya. Kayak, gumpalan metana yang kadang-kadang kedeteksi di atmosfer Mars itu. Nah, itu salah satu kemungkinannya. Metana itu bisa dari proses geologi biasa, tapi bisa juga dari aktivitas biologis. Misalnya, mikroba di bawah tanah yang ngehasilin metana. Jadi metana itu bisa jadi tanda kehidupan bawah tanah ya? Bisa jadi, walaupun belum pasti ya, masih perlu banyak bukti lagi. Kalau memang ada kehidupan di sana, mungkin suatu saat kita bisa akses lewat sistem gua misalnya. Kalau ada gua yang nyambung ke akuifer itu. Wah, seru juga ya bayanginnya. Tapi ini juga jadi penting soal perlindungan planet itu dong ya? Banget. Planetary protection itu penting banget. Intinya, kita harus super hati-hati biar nggak bawa mikroba dari bumi ke Mars atau sebaliknya, bawa sesuatu dari Mars ke bumi. Kenapa harus sehati-hati itu? Mikroba bumi itu ada yang kuat banget loh. Contohnya, Deinococcus radiodurans, dijulukin Conendebacterium. Dia bisa tahan radiasi tinggi, kondisi vakum, bisa aja dia numpang liwahana kita, terus selamat sampai Mars. Terus bisa mencemari Mars gitu? Ya, makanya NASA punya aturan ketat. Ada wilayah khusus di Mars yang diduga mungkin hangat dan basah, itu butuh sterilisasi tingkat tinggi banget buat wahana yang mau ke sana. Kayak pendarat Viking dulu. Oh, makanya ada perdebatan soal Curiosity itu ya, yang nggak boleh deket-deket garis-garis gelap musiman. Betul.
Garis-garis itu kan diduga jejak air asin cair. Tapi Curiosity tingkat sterilisasinya nggak cukup tinggi buat standar wilayah khusus itu. Jadi ada dilema. Mau cari kehidupan di tempat paling mungkin, tapi risikonya kontaminasi. Atau main aman, tapi mungkin jadi nggak nemu apa-apa. Rummel sih bilang pencarian ini terlalu penting buat dilakukan setengah-setengah. Oke, jadi Mars itu potensi di bawah tanahnya ya. Nah, dari Mars kita lompat ke Venus. Yang ini kan kayaknya kebalikannya. Permukaannya neraka banget. Panas, tekanan tinggi. Iya, permukaan Venus itu suhu rata-ratanya sekitar 460 derajat Celcius. Tekanan atmosfernya 90 kali lipat bumi. Pendarat Soviet aja cuma tahan paling lama 2 jam lebih dikit. Mustahil ada kehidupan di situ ya. Di permukaan ya. Buat kehidupan yang kita kenal kayaknya mustahil. Tapi sama kayak Mars, Venus dulu mungkin beda. Mungkin pernah punya lautan, lebih sejuk. Terus kenapa jadi panas banget gitu? Kena efek rumah kaca yang nggak terkendali, matahari makin terang, lautan mulai menguap. Uap air itu kan gas rumah kaca yang kuat, jadi makin panas. Makin banyak air menguap, panas makin terperangkap, akhirnya airnya hilang ke angkasa, terus CO2 mendominasi atmosfer. Jadi neraka deh. Wah, kasihan juga ya Venus. Tapi katanya masih ada harapan di tempat yang nggak disangka-sangka. Ada hipotesis menarik, sekitar 50 km di atas permukaan, di lapisan awan tertentu, itu suhunya dan tekanannya mirip di bumi loh. Di awan. Tapi awan Venus bukannya dari asam sulfat ya? Bahaya dong. Betul, awannya asam sulfat pekat. Tapi jangan lupa, mikroba di bumi ada yang jagoan banget hidup di lingkungan ekstrim. Ada yang tahan asam kuat, namanya ekstremofil. Oh iya, ekstremofil ya. Jadi ada kemungkinan mikroba hidup di awan asam Venus. Itu teorinya Carl Sagan sama Dirk Schulze-Makuch. Mereka mikir kehidupan mungkin bisa aja ada di lapisan awan itu. Mungkin dulu hidup di permukaan, terus pas kondisi memburuk, mereka migrasi ke atas, ke awan. Migrasi ke awan, gimana caranya? Ya, mungkin prosesnya bertahap ya. Schulze-Makuch bahkan nebak kalau garis-garis gelap yang kelihatan di foto UV awan Venus itu jangan-jangan koloni mikroba. Mikroba yang punya semacam tabir surya dari sulfur buat ngelindungin diri. Gila juga idenya. Kehidupan ngambang di awan asam. Terus, asalnya dari mana? Asli Venus atau imigran dari bumi? Bisa jadi dua-duanya. Batuan dari bumi kalau terlempar akibat tumbukan asteroid, itu lebih gampang sampainya ke Venus daripada ke Mars. Karena Venus lebih dekat matahari. Jadi benih kehidupan dari bumi mungkin bisa sampai sana. Kayak kata Schulze-Makuch itu ya, kehidupan bandel kayak kecoak. Aha, iya. Intinya sih tergantung seberapa cepat Venus berubah jadi neraka. Kalau pelan-pelan, mungkin kehidupan sempat adaptasi dan pindah ke awan. Kalau tiba-tiba, ya mungkin musnah. Kita belum tahu pasti. Makanya perlu misi balon ke atmosfer Venus buat nyari tahu. Oke, Venus juga menarik ternyata ya di awannya. Nah, sekarang kita balik lagi ke bumi sebentar. Tapi bukan nyari alien yang udah nyamar jadi manusia ya. Ini ada konsep biosfer bayangan. Apaan tuh? Ini ide yang cukup radikal sebenarnya. Idenya gini, mungkin nggak sih di bumi ini ada bentuk kehidupan lain yang asal-usulnya beda sama sekali dari kita? Punya pohon kehidupan sendiri. Semacam Genesis kedua yang terjadi di bumi juga, tapi kita belum nemu aja. Genesis kedua? Maksudnya kehidupan muncul lebih dari sekali di bumi? Bisa jadi. Alasannya kehidupan di bumi kan munculnya cepat banget setelah kondisi memungkinkan. Ini nunjukin kalau proses abiogenesis, kehidupan muncul dari benda mati mungkin nggak sesulit yang kita bayangkan. Kalau bisa terjadi sekali, kenapa nggak bisa terjadi beberapa kali di tempat atau waktu yang beda dikit? Terus kenapa kita belum nemu kalau emang ada? Kok bisa sembunyi? Mungkin karena biokimianya beda banget sama kita. Nggak pakai DNA atau RNA, mungkin pakai jenis asam amino yang beda dari 20-an yang kita pakai. Jadi metode biologi standar kita buat deteksi kehidupan ya bakal kelewatan, nggak kedeteksi. Jadi nyarinya harus di tempat-tempat aneh gitu, di lingkungan ekstrem. Bisa jadi, fokusnya ke organisme aneh yang hidup di tempat nggak biasa, atau fenomena biologis yang belum bisa dijelasin sepenuhnya. Contoh yang disebut di bab 6 itu menarik, pernis gurun atau desert varnish. Oh, lapisan hitam mengkilap di batu-batu gurun itu ya?
yang sering ada di situs purbakala. Betul. Komposisinya sih kita tahu ada lempung, oksida mangan, besi, bahan organik. Tapi gimana dia terbentuk itu masih misterius. Ada yang nebak ini kerjaan mikroba yang makan mangan. Tapi mikroba ini susah banget ditemuin dan dikultur. Nah, karena susah ditemuin itu, terus dikaitin sama biosfer bayangan. Iya, muncul spekulasi. Jangan-jangan mereka ini bagian dari kehidupan aneh itu, dari cabang evolusi yang beda. Tapi ini masih spekulasi banget ya, belum ada bukti kuat. Cuma contoh menarik aja. Oke, menarik juga. Kemungkinan ada kehidupan alien di bumi sendiri ya. Nah, sekarang kita jalan lebih jauh lagi. Ke tata surya luar. Dunia lautan es. Eropa dan Enceladus ini jadi primadonanya ya. Betul, 2 bulan ini sama beberapa bulan lain kayak Ganymede, Callisto di Jupiter, terus Titan di Saturnus, itu diduga kuat punya lautan global, lautan air cair, tapi tersembunyi di bawah lapisan es yang tebel banget. Lautan di bawah es. Seluas apa itu? Besar banget. Lautan Eropa aja perkiraannya airnya bisa 2 kali lipat total air di semua lautan bumi. Wow, kok bisa nggak beku semua? Kan jauh banget dari matahari. Ada 2 sumber panas utama. Pertama, panas dari peluruhan radioaktif di inti bulannya, kayak di bumi. Kedua, ini yang penting, pemanasan pasang surut. Pemanasan pasang surut. Maksudnya? Gravitasi planet raksasa induknya, Jupiter buat Eropa, Saturnus buat Enceladus, itu narik dan nekan interior bulan ini terus-menerus. Kayak diremas-remas gitulah. Gesekan di dalamnya itu menghasilkan panas yang cukup buat menjaga lautannya tetap cair. Oke, masuk akal. Nah, kenapa Eropa sama Enceladus ini yang paling disorot dibanding Ganymede atau Callisto misalnya? Karena ada kemungkinan kuat, lautan di Eropa dan Enceladus itu bersentuhan langsung sama dasar laut berbatu di bawahnya. Ini penting banget. Kenapa penting? Kontak sama batu. Karena kontak air sama batuan silikat di dasar laut itu bisa memicu reaksi kimia yang kompleks. Mirip kayak di ventilasi hidrotermal di dasar laut bumi. Tempat kayak gitu kan dianggap salah satu kandidat kuat lokasi munculnya kehidupan di bumi. Kalau di Ganymede atau Callisto, lautannya mungkin kejepit di antara 2 lapisan es. Jadi kontaknya sama batuan nggak ada atau terbatas. Oke. Coba kita bahas Enceladus dulu deh. Bulan kecilnya Saturnus yang ada gesernya itu kan? Iya, Enceladus ini kecil, diameternya cuma sekitar 500 km, tapi dia punya geyser yang spektakuler banget di kutub selatannya. Wahana kasih ini nemuin lebih dari 100 semburan uap air, partikel es, sama bahan organik nyemprot keluar dari retakan di permukaan esnya. Nyemprot dari lautan bawah permukaannya. Betul, kecepatannya bisa sampai 1.300 km per jam. Materi dari semburan ini bahkan ikut ngebentuk cincin E-nya Saturnus. Dan yang paling keren, Cassini itu terbang lewatin semburan ini dan mencicipi komposisinya. Nemuin apa Cassini? Nemuin macam-macam. Ada garam, silika, organik sederhana, dan yang paling bikin heboh, hidrogen molekuler atau H2 sama metana atau CH4. H2 itu penting ya? Penting banget. H2 itu indikator kuat adanya aktivitas hidrotermal di dasar laut Enceladus. Plus, H2 itu sumber makanan buat jenis mikroba tertentu di bumi, namanya metanogen. Mereka makan H2 dan CO2, terus ngeluarin metana. Wah, jadi ini udah kayak bukti ada kehidupan dong. Ada makanan H2, ada hasil metabolismenya, metana. Nah, ini dia bagian yang agak rumit. Justru ada paradoksnya. Kalau memang ada banyak metanogen di sana yang aktif makan H2, harusnya kadar H2 di semburan itu nggak setinggi yang diukur Cassini. Harusnya udah habis dimakan. Oh, jadi kadar H2 yang tinggi malah bisa berarti nggak ada kehidupan. Bisa jadi itu salah satu interpretasinya. Atau mungkin ada proses geologi lain yang ngasilin H2 lebih cepat daripada dimakan mikroba. Ditambah lagi ada perkiraan kalau Enceladus dan cincin dalam Saturnus itu mungkin usianya relatif muda, cuma ratusan juta tahun. Jadi waktunya buat evolusi kehidupan kompleks mungkin belum cukup lama ya? Mungkin. Jadi Enceladus ini menarik banget karena ngasih kita sampel gratis lautannya lewat geyser. Tapi interpretasi kimianya masih perlu diteliti lebih lanjut. Belum bisa langsung disimpulkan ada kehidupan. Oke. Sekarang kita ke Eropa. Bulannya Jupiter yang lebih gede ini? Iya, Eropa jauh lebih besar dari Enceladus. Diameternya hampir kayak bulan kita. Lautannya juga diperkirakan jauh lebih besar dan dalam, mungkin sampai 100 km dalamnya.
Lapisan es di atasnya juga lebih tebal, antara beberapa kilometer sampai mungkin 20-30 kilometer. Permukaannya gimana? Ada tanda-tanda lautan di bawahnya? Permukaannya penuh retakan, kayak pecahan kaca gitu. Di retakan-retakan itu sering ada materi berwarna coklat kemerahan. Dugaan kuatnya, itu garam atau mineral dari lautan di bawah yang naik ke permukaan lewat retakan, terus warnanya berubah karena kena radiasi kuat dari Jupiter. Radiasi Jupiter, itu kan bahaya banget ya? Di permukaan, iya, radiasinya intens banget. Tapi ini ada sisi menariknya, semacam paradoks. Radiasi ini bisa mecah molekul es H2O di permukaan jadi hidrogen dan oksigen. Terus oksigennya? Nah, kalau oksigen ini bisa somehow masuk ke lautan di bawah, mungkin lewat proses yang mirip tektonik lempeng tapi versi es, yang bikin permukaan esnya teraduk ke dalam, oksigen ini bisa jadi sumber energi kimia yang kuat banget buat kehidupan di lautan gelap itu. Oh, jadi radiasi yang di permukaan bahaya, tapi produknya oksigen bisa jadi bahan bakar buat kehidupan di bawah lautnya. Tepat. Ini beda sama Enceladus yang kayaknya kayak H2 reduktif. Eropa mungkin punya lautan yang kayak oksidan, oksidatif, lingkungannya beda. Ini bikin potensi jenis kehidupannya juga mungkin beda. Eropa punya geyser juga kayak Enceladus. Kemungkinan ada, tapi kayaknya nggak serutin dan segede Enceladus. Teleskop Hubble beberapa kali nangkep sinyal yang diduga semburan uap air dari Eropa, tapi masih belum konklusif banget. Jadi ngambil sampel lautannya mungkin lebih susah daripada Enceladus. Tapi potensi kimianya itu sangat menarik. Oke, jadi dua dunia lautan es ini, Enceladus sama Eropa, punya potensi besar ya? Tapi dengan kondisi dan tantangan yang beda-beda. Nah, ada lagi nih bulan Saturnus yang juga unik banget. Titan. Iya, Titan ini monster, bulan terbesar kedua di tata surya, lebih gede dari planet Merkurius. Dan dia satu-satunya bulan yang punya atmosfer tebal. Yang bikin Titan unik banget kan cairan di permukaannya ya? Tapi bukan air. Betul sekali. Titan itu dingin banget, suhunya minus 180 derajat Celcius. Di suhu segitu, air jadi sekeras batu. Tapi metana dan etana, yang di bumi bentuknya gas, di Titan itu jadi cair. Jadi di Titan ada danau, laut, bahkan hujan. Tapi dari metana dan etana cair. Lautan metana, gila. Cadangannya katanya banyak banget ya? Lebih banyak hidrokarbon cair di permukaan Titan daripada semua cadangan minyak dan gas alam di bumi. Atmosfernya juga tebal, dominan nitrogen kayak bumi, tapi tanpa oksigen. Tapi kaya banget sama molekul organik kompleks. Dan ada energi kimia juga, misalnya H2. Jadi mungkin nggak ada kehidupan di danau metana itu. Kehidupan yang basisnya bukan air. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Kalau ada kehidupan di permukaan Titan, itu pasti bakal jadi kehidupan aneh banget. Yang pakai hidrokarbon cair sebagai pelarutnya bukan air. Biokimianya kayak apa? Susah banget kita bayanginnya. Gimana dong cara mikirinnya? Chris McKay, ilmuwan astrobiologi bilang, satu-satunya yang bisa kita yakin soal kehidupan kayak gitu adalah dia pasti butuh energi. Di luar itu, begitu kita keluar dari basis air, kita bener-bener nggak punya dasar buat nebak. Mungkin metabolismenya lambat banget karena dinginnya itu. Tapi Titan nggak cuma punya lautan metana kan? Katanya ada lautan air juga. Iya, diduga kuat Titan juga punya lautan air cair di bawah lapisan esnya, mirip Eropa dan Enceladus. Jadi Titan ini spesial banget, dia nawarin dua kemungkinan sekaligus dalam satu tempat. Dua kemungkinan, maksudnya. Di bawah permukaannya mungkin ada kehidupan yang lebih familiar buat kita, berbasis air dan karbon di lautan terkuburnya. Sementara di permukaannya, mungkin ada kehidupan alien sejati yang basisnya metana. Ini bikin Titan jadi target yang sangat menarik buat eksplorasi. Wah, banyak banget ya ternyata tempat potensial di tata surya kita aja. Mars bawah tanah, awan Venus, mungkin biosfer bayangan di bumi, lautan es Eropa dan Enceladus, terus Titan dengan dua kemungkinan dunianya. Gimana nih rencana buat nyari di semua tempat ini? Rencana sih jalan terus walau pelan dan mahal ya. Di Mars, wahana kayak Perseverance sekarang lagi aktif nyari chemofossils, jejak kimia kehidupan purba. Ada juga misi ExoMars dari Eropa nanti. Kalau buat dunia lautan es? Buat Eropa, ada misi Europa Clipper dari NASA sama JUICE dari ESA, Badan Antariksa Eropa. Keduanya bakal diluncurkan dalam beberapa tahun ke depan. Tujuannya buat memetakan Eropa lebih detail, mastiin ada lautan atau enggak, ngukur ketebalan es, nyari lokasi pendaratan buat misi selanjutnya. NASA juga udah ngerencanain pendarat Eropa di masa depan. Keren.
Terus Titan gimana? Yang ada lautan metana dan lautan air itu? Nah, buat Titan, ada misi yang keren banget namanya Dragonfly. Ini misi NASA, isinya helikopter drone seukuran mobil kecil, rencananya meluncur pertengahan 2030-an. Nanti dia bakal terbang ke berbagai lokasi di permukaan Titan, ngambil sampel, neliti kimianya, dan nyari tanda-tanda kehidupan. Helikopter di Titan? Wah, Iya, atmosfer Titan yang tebal itu justru ideal buat penerbangan drone. Beda sama Mars yang atmosfernya tipis. Kalau Enceladus, ada konsep misi buat ngambil sampel geysernya langsung, namanya LSAH. Tapi ini belum jadi misi prioritas utama, belum dapat pendanaan penuh. oke, jadi dekade-dekade ke depan bakal banyak banget ya informasi baru dari tempat-tempat ini. Semoga aja ada penemuan besar. Kita semua berharap begitu. Nah, sekarang kita coba lihat lebih jauh lagi ya. Keluar dari tata surya kita. Eksoplanet. Planet di luar sana kan jumlahnya miliaran bahkan mungkin triliunan di galaksi kita aja. Di mana fokus pencariannya? Secara umum ada dua kubu bintang target utama. Pertama, bintang yang mirip matahari kita, karena ya satu-satunya contoh kehidupan yang kita tahu kan adanya di planet yang ngorbit bintang mirip matahari. Jadi ini kayak standar emasnya. Masuk akal. Terus yang kedua? Yang kedua, dan ini jumlahnya jauh lebih banyak, adalah planet di sekitar bintang Katai Merah. Katai Merah ini bintang paling umum di galaksi kita, sekitar 75% bintang itu Katai Merah. Jadi sebagian besar lahan zona layak huni di galaksi ini sebenarnya ada di sekitar mereka. Contohnya kayak Proxima B atau sistem TRAPPIST-1 yang isinya 7 planet seukuran bumi itu. Tapi bukannya planet di sekitar Katai Merah itu banyak masalahnya ya? Suka ada semburan radiasi kuat, terus planetnya bisa terkunci pasang surut. Betul, itu tantangan utamanya. Bintang Katai Merah pas mudanya aktif banget, semburannya bisa ngikis atmosfer planet di deketnya. Terus karena planetnya harus deket banget biar dapat cukup panas, biasanya dia jadi terkunci pasang surut. Satu sisi menghadap bintang terus, panas banget, sisi lainnya gelap terus, dingin banget. Terus gimana dong? Masih mungkin ada kehidupan? Masih ada perdebatan sengit soal ini. Mungkin aja ada solusinya. Misalnya, atmosfer yang tebal bisa bantu nyebarin panas dari sisi siang ke sisi malam. Atau mungkin medan magnet planetnya bisa ngelindungin dari semburan. Keuntungan Katai Merah itu umurnya panjang banget, triliunan tahun. Jadi kehidupan punya waktu jauh lebih lama buat muncul dan berevolusi dibanding di sekitar bintang kayak matahari. Jadi masih 50-50 ya soal Katai Merah ini. Terus gimana cara milih target eksoplanet buat diteliti lebih lanjut? Kuncinya sekarang, kata Lisa Kaltenegger, ahli eksoplanet, itu kedekatan dan kemampuan transit. Planet yang dekat bumi lebih gampang dipelajari, dan planet yang transit, kelihatan melintas di depan bintangnya dari sudut pandang kita, itu memungkinkan kita buat mempelajari atmosfernya pakai teleskop canggih kayak James Webb Space Telescope atau JWST. Kita bisa lihat cahaya bintang yang nembus atmosfer planet itu, dan cari tahu gas apa aja yang ada di sana, termasuk potensi biosignature. Contohnya planet mana aja tuh yang lagi jadi favorit? Ya itu tadi, Proxima B, planet terdekat dari kita, terus Ross 128b, dan tentu aja sistem TRAPPIST-1. Itu kayak taman bermain yang sempurna buat neliti planet seukuran bumi di zona layak huni Katai Merah. Oke. Selain planet yang ngorbit bintang, ada lagi jenis planet yang lebih liar lagi nih kayaknya. Planet pengembara, rogue planets. Planet gak punya bintang. Karena gangguan gravitasi dari planet raksasa. Jumlahnya banyak. Perkiraannya jumlahnya bisa jadi lebih banyak daripada planet yang punya bintang induk. Galaksi kita mungkin penuh sama planet-planet pengembara ini. Terus bisa ada kehidupan di planet gelap dan dingin gitu? Nah, ini ide yang menarik. Kalau planet pengembara itu cukup besar, dia masih punya panas dari dalam. Panas sisa pembentukannya dulu, ditambah panas dari peluruhan radioaktif di intinya. Panas internal ini mungkin cukup buat menjaga adanya lautan air cair di bawah permukaan esnya. Mirip Europa atau Enceladus, tapi tanpa bintang. Selama berapa lama? Bisa miliaran tahun. Cukup lama buat kehidupan muncul dan bertahan, setidaknya kehidupan mikroba. Steven Banner, seorang ahli biokimia, bahkan berspekulasi kalau sebagian besar kehidupan di galaksi ini mungkin adanya di planet pengembara. Wow. Tapi susah banget dong ya nyarinya dan mempelajarinya kalau nggak ada cahaya bintang? Susah banget, kita nggak bisa pakai metode transit atau radial velocity. Mungkin cara terbaiknya lewat microlensing atau ya, ngirim wahana probe langsung ke sana suatu saat nanti. Tapi itu masih jauh banget teknologinya.
Terakhir nih, di bab 6 juga disinggung kemungkinan kehidupan yang udah nggak biologis lagi. Udah jadi mesin atau digital. Iya, ini ide dari Seth Shostak dan beberapa pemikir lain di SETI. Mungkin aja peradaban yang udah sangat maju itu akhirnya melampaui keterbatasan biologi. Mereka jadi bentuk kehidupan digital atau mesin. Kalau gitu, mereka nggak butuh planet layak hidung kayak kita dong. Tepat, mereka nggak terikat lagi sama konsep zona layak huni berbasis air cair. Mereka bisa ada di mana aja di alam semesta. Mungkin ngumpulnya di tempat yang banyak energi atau materi, dekat pusat galaksi, dekat lubang hitam, atau mungkin ngambang bebas di ruang antar bintang. Ini mengubah cara kita mencari mereka dong ya. SETI nggak cuma nyari sinyal radio dari planet, Betul, mungkin kita juga harus nyari tanda-tanda aktivitas rekayasa skala besar, megastructures, atau anomali energi lainnya di tempat-tempat yang nggak biasa. oke, jadi kalau kita rangkum nih ya, tempat persembunyian ET itu bisa macam-macam banget ya ternyata. Mulai dari bawah tanah Mars yang dingin, awan asam Venus yang panas, mungkin bahkan biosfer bayangan di bumi sendiri. Terus lautan gelap di bawah es Europa dan Enceladus, permukaan dingin Titan yang penuh metana, atau lautan airnya yang terkubur. Belum lagi miliaran eksoplanet di luar sana yang orbit bintang mirip matahari atau katai merah. Terus ada planet pengembara yang gelap dan misterius itu. Sampai kemungkinan kehidupan non-biologis yang udah jadi mesin atau digital di ruang antar bintang. Keragaman tempatnya ini benar-benar bikin kita mikir ya, betapa luasnya kemungkinan di alam semesta ini. Iya, potensi habitatnya tuh luar biasa banyaknya. Dan ini mungkin membawa kita ke pemikiran penutup nih buat Anda renungkan di rumah. Kalau tempat potensialnya sebanyak ini, dari yang lumayan kita kenal sampai yang aneh banget, mungkin pertanyaannya bukan lagi di mana ET sembunyi. Terus apa dong? Pertanyaan yang mungkin lebih nusuk ya. Kenapa? Dengan semua kemungkinan ini, kita kok belum nemu bukti yang benar-benar definitif. Kenapa alam semesta ini kelihatan sepi? Apa artinya keheningan agung ini kalau kita bandingkan sama melimpahnya potensi habitat? Apa ini bilang sesuatu tentang seberapa umum atau langkahnya kehidupan, terutama kehidupan yang kompleks atau berteknologi di luar sana? Sebuah pertanyaan besar yang belum ada jawabannya ya. Betul, sesuatu untuk kita pikirkan bersama. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini.